hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 245/G Perdata Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu /2021 antara pihak penggugat Senopati Mukaroma melawan tergugat Aristarkus pada tanggal 21 Juni 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada saudara penggugat dan juga saudara tergugat, mohon diperhatikan dengan baik pembacaan putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Saya mengerti ya, kedua belah pihak. Baik. Putusan nomor register perkara 245/G Perdata Pengadilan Semu Fakultas Hukum Unif /2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa utang piutang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Senopati Mukaroma jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Mei 1990, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Samsul Bahru nomor 16, Berdiri, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan kepada Mardianda SHH dan Ahmad Surya Fitra SHH, advokat yang berkantor di kantor hukum Mardi & Partners yang beralamatnya Jalan Nangka nomor 1 Kelurahan Kota Bengkulu dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021 melawan Aristarkus jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Sedang Karya RT 1 nomor 1 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan pada Yandi Pratama Barus SHA dan Naval Rafiza SHA, advokat yang berkantor di kantor hukum Barus & Partners yang beralamatkan di Jalan PR Suparman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangulu, Kota Bengkulu, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2021. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tersebut 1. Telah membaca berkas perkara. 2. Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara. 3. Setelah mendengar keterangan saksi di pengadilan. 4. Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan ke persidangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1 tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. 1. Dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah yang tercantum dalam surat gugatan. Menimbang bahwa dalam gugatan jawaban replik duplik kedua belah pihak dapat dikonstatir inti sengketa kedua belah pihak. Pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 September 2018 tergugat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat di rumah kediaman penggugat di Jalan Syamsul Bahrun nomor 16 Berdiri, Kecamatan Muara Bangulu, Kota Bengkulu, disertai dengan adanya surat perjanjian pinjaman meminjam antara kedua belah pihak. Menimbang bahwa surat perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak dibuat dalam keadaan sadar dan tidak paksaan dari pihak manapun. Dan perjanjian tersebut disaksikan oleh 4 orang saksi, yaitu Doni Setriadi dan Aulia Putri dari pihak penggugat, sedangkan Yosi Helinawati dan Rizia Nanda Putri dari pihak tergugat. Yang telah disepakati bahwa pelunasan pembayaran dilaksanakan dalam jangka waktu 10 bulan dan setiap bulannya pembayaran cicilan senilai 10 juta rupiah dengan keterlambatan pembayaran cicilan selama 5 hari. Menimbang bahwa telah disepakati apabila tergugat menunggak pembayaran selama 2 bulan, maka penggugat dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Kemudian surat perjanjian pinjam meminjam ditandatangani oleh beberapa pihak. Menimbang bahwa pada 2 bulan pertama pada tanggal 15 Oktober 2018 dan 15 November 2018 tergugat telah membayar cicilan pada bulan pertama dan kedua kepada penggugat senilai 10 juta rupiah.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Baik. Selanjutnya dalam eksepsi menimbang bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat, ternyata pihak tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan. Menimbang bahwa isi eksepsi pihak tergugat sebagaimana dalam argumentasi jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat. Menimbang bahwa dalam eksepsi pihak tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat. Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Menimbang bahwa penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dari perjanjian yang dituliskan dalam surat perjanjian, yaitu dengan saksi dari masing-masing pihak, debitur dan kreditur minimal 2 orang saksi, sehingga penggugat telah salah memahami surat perjanjian tersebut dan menganggap surat perjanjian tersebut sah. Menimbang bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan gugatan karena ketiga surat somasi yang dikirimkan oleh penggugat tidak pernah diterima oleh tergugat. Menimbang undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah karena hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hutang piutang. 3. Menyatakan sah secara hukum bahwa surat perjanjian hutang piutang tertanggal 15 September 2021 adalah mengikat kedua belah pihak, penggugat dan juga tergugat, beserta akibat hukumnya. 4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi karena tidak mengembalikan atau membayar hutang pinjamannya kepada penggugat sesuai waktu yang telah disetujui dalam perjanjian. 5. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar 80 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsong sebesar 2 juta rupiah per bulan keterlambatan setiap kali tergugat lalai atau bangkit memenuhi putusan pengadilan sejak teguran pertama sampai terlaksananya putusan. 7. Menolak untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan 1. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Umum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Trimulya Siregar SHMH selaku Hakim Ketua, Muhammad Habil SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Muhammad Agustian sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing anggota hakim dan putusan mana yang telah dibacakan dalam persidangan dibuka umum oleh Majelis Hakim. Baik, atas putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim tadi, apakah sudah bisa dipahami oleh pihak penggugat dan juga tergugat? Bisa ya. Baik, ya. Baik, apakah saudara penggugat atau tergugat akan mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan yang dibacakan? Kami pikir-pikir dulu. Baik, saudara tergugat bagaimana? Tidak, yang mulia. Kami tidak akan mengajukan upaya hukum. Baik, pada saudara penggugat perlu diingat bahwasanya upaya hukum lanjutan bisa saudara ajukan dalam waktu 14 hari dari sekarang, dari saat bacaan putusan ini dibaca oleh Majelis Hakim. Bisa dipahami ya? Baik, setelah dibacakan putusan maka berakhir agenda sidang pada perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan selesai. Baik, dalam berakhirnya persidangan pada hari ini, hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk